Selain itu, polisi juga berhasil tangkap 4 tersangka dalam kasus kebakaran kediaman Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan, Kamozaru Waruwu. Salah satu pelaku adalah mantan supir hakim. Satreskrim Polrestabes Medan mengungkap kasus pembakaran rumah Hakim Pengadilan Negeri Medan, Kamozaru Waruwu. Polisi memastikan pembakaran itu dilakukan secara sengaja berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, CCTV, dan olah tempat kejadian perkara. 4 orang pun ditangkap dan dijadikan tersangka. Motif para tersangka ini karena sakit hati pada korban hingga merencanakan pembakaran dan pencurian. Sementara otak pelaku pembakaran adalah mantan sopir pribadi Hakim, Fahrul Aziz Siregar. Pelaku sudah cukup lama bekerja dengan korban sehingga mengetahui seluk-beluk rumah tersebut. Kejadian ini yang bersangkutan sudah keluar dan merencanakan pembakaran dan pencurian. Kenapa tersangka tahu detail dan lancar melakukan kejahatan ini? Karena mengetahui betul seluk-beluk di dalam rumah, penempatan kunci, dan lain-lainnya. Saya hanya bisa menjelaskan motif dari pelaku melakukan pembakaran dan pencurian. Aksi para tersangka pada awal November kemarin terekam kamera CCTV memasuki komplek perumahan korban di Medan, Sumatera Utara. Setelah mencuri perhiasan korban, pelaku menyiram area kamar dengan bahan bakar dan menyalakan api di beberapa titik hingga rumah terbakar. Dari Medan, Sumatera Utara, Ade Palapa Harahap, iNews melaporkan. Kita beralih ke kerusakan infrastruktur, pemirsa. Pilu, warga terpaksa menandu jenazah sejauh 22 km karena akses jalan rusak parah dan tidak bisa dilalui kendaraan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Proses menandu jenazah dilakukan warga secara gotong royong selama 6 jam lamanya. Inilah momen perjuangan warga menandu jenazah menggunakan bambu yang diberi kain sarung. Video yang terekam warga itu berlangsung dari Desa Taan menuju Desa Bela di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Kamis lalu. Jenazah yang ditandu adalah warga setempat bernama Naharudin berusia 50 tahun yang meninggal di Desa Saleto pada Selasa 18 November lalu. Lantaran akses jalan menuju kampung halamannya di Desa Bela rusak parah dan tidak dapat dilalui mobil ambulans, warga terpaksa menandu jenazah almarhum sejauh 22 km. Perjuangan warga menandu jenazah berlangsung selama 6 jam dari sore hingga malam hari dengan penerangan seadanya. Memang karena kondisi jalanan tidak memadai, Pak. Itu melewati sungai juga? Iya, melewati sungai. Kalau pembawa jenazah itu karena cepat-cepat dia paling 4 jam. 4 jam? Cepat nih. Kemarin ini Pak. Kemarin karena malang 6 jam. Menurut warga, menandu orang sakit maupun jenazah melewati jalan rusak sejauh puluhan kilometer bukan kali pertama dilakukan warga daerah ini. Mereka berharap pemerintah segera memperbaiki infrastruktur jalan penghubung menuju Desa Bala untuk memudahkan aktivitas warga. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly iNews melaporkan. Sementara itu, setiap dini hari, area parkiran dan taman stasiun Cikarang berubah jadi penginapan darurat para pejuang rupiah. Mereka bukan tunawisma, melainkan pekerja keras yang terpaksa bermalam karena keterbatasan transportasi. Tidak ada bantal empuk apalagi selimut hangat di Hotel Darurat Stasiun Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seluruh tamunya bebas tidur di dalam stasiun hingga ke sekitar taman.
Pemandangan penumpang KRL yang menginap di stasiun Cikarang ini karena mereka tak ingin tertinggal keberangkatan kereta pertama atau terlewat keberangkatan KRL terakhir. Fenomena ini bahkan mendapat perhatian dari Menteri Perhubungan. Menhub berjanji akan mempertimbangkan kereta KRL Jabodetabek bisa beroperasi selama 24 jam sebagai solusinya. Seiring berjalannya waktu, jumlah penumpang stasiun Cikarang juga turut meningkat. Dari total 5,07 juta penumpang pada tahun kemarin, naik menjadi 5,25 juta penumpang di tahun 2025. Namun kenaikan jumlah penumpang ini ternyata tidak diiringi dengan penambahan rangkaian kereta serta jumlah keberangkatan. Bagi pejuang rupiah yang hendak menuju Jakarta dan sekitarnya, mereka harus mengejar kereta pertama pada jam 4 dini hari agar tidak terlambat. Namun berbeda bagi pekerja lembur. Mereka tak bisa lagi menaiki kereta pemberangkatan terakhir. Sedangkan untuk menggunakan moda transportasi lain tentu saja harus merogoh kantong lebih dalam. Dalam keterbatasan di malam yang semakin larut, para pekerja ini tidak punya pilihan. Kursi-kursi di ruang tunggu, lantai stasiun Cikarang yang dingin, pada akhirnya jadi persinggahan sementara. Semua dilakukan demi bertahan hidup dan juga dapur bisa tetap ngebul. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Warga Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengamuk melihat makan bergizi gratis basi dan tak layak konsumsi bagi siswa. Warga aing nu dibere kakanan kusahariat teh kan lain gratis ieu sedang pangmulikeun pamarentah singka bener sia baroga dapur. Teu layak ya teu layak. Inilah video viral seorang warga yang memprotes menu makan bergizi gratis di SDN Cimayang 4, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pria ini marah-marah dan menilai menu tersebut tidak layak dikonsumsi anak-anak. Terlihat menu makan bergizi gratis ini terdiri dari nasi, sayur toge, kacang merah, ikan filet, serta buah anggur. Penerima manfaat, bantuan, orang tuanya manggil ke saya. Bilang layak apa enggak nih menurut Pak RT. Kata saya jangan bilang ke saya, yang menerimanya. Menurut di situ layak apa enggak. Kalau menurut saya enggak layak ini. Terkaitnya sayurannya udah, makanan yang udah pada basi, kata jadi gini-gini. Sementara pihak Dapur MBG Pamijahan menyebut telah membuat menu sesuai dengan standar Dapur MBG dan ahli gizi. Pihak sekolah tidak ada mengeluhkan makanan itu basi. Menurut ahli gizi yang bertugas di SPPG tersebut sudah memenuhi gizi, Pak. Itu bisa dicek lah kadar-kadar gizi, kacang itu berapa, terus kalori dari ikan itu gizinya apa aja bisa dicek di itu semua. Buntut video viral ini, kedua belah pihak pun telah dimediasi. Sementara pihak Dapur MBG Pamijahan berjanji akan memperbaiki layanan bagi 3.100 penerima manfaat di wilayahnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.